Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Podcast. Halo teman-teman, bagaimana nih tahun baru 2025? Yang pastinya kita harus mengisi tahun baru ini dengan kegiatan yang produktif dan pastinya positif. Seperti itu. Nah, tahun baru 2025 ini kita telah mendengarkan yaitu resolusi Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, dan yang pastinya kali ini kita akan dibantu oleh Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Langsung aja kita sambut hangat yaitu Bapak Dr. Khairul Arif SAG MPhilI. Ya, Selamat datang Bapak. sama-sama. Selamat datang. Ya. Oke Bapak, bagaimana sih Pak Dekan memaknai resolusi turunan dari Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya bicara tentang resolusi turunan, perlu dipahami bahwa resolusi itu adalah semacam janji ya, semacam janji target yang ingin dicapai dalam setiap tahunnya atau disesuaikan dengan keinginan pimpinan secara kelembagaan. Apa dibuat model jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, di tahun 2025 ini Rektor membuat resolusi di tahun 2025 dengan harapan ada semacam peningkatan capaian yang dilakukan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kewajiban UPPS nama dekan itu harus menafsirkan secara operasional resolusi rektor yang dikenal dengan Drupal ya. Empat resolusi itu. Yang pertama transformasi digital, kemudian yang kedua adalah internasionalisasi, ketiga adalah enterprising, dan yang keempat kampus sebagai rumah kedua. Nah, 4 resolusi ini oleh Fakultas Dakwah ditambah lagi menjadi tambah satu menjadi inovasi, tambah satu resolusi inovasi. Ini dalam rangka untuk menyesuaikan dengan visi misi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Dakwah. Begitu, Mbak. Baik, berarti secara keseluruhan Bapak Dekan memaknai nih. Iya. Ya, secara keseluruhan ini bagian dari tantangan dari Fakultas Dakwah. Di 1 tahun ke depan kita ngapain sih dalam hal transformasi digital? Apa yang harus dilakukan oleh Fakultas Dakwah? Minimal ada upaya-upaya digitalisasi dalam berbagai program, baik yang sifatnya keseharian ataupun program-program tahunan, yang itu nanti diturunkan di masing-masing prodi. Misalnya kurikulum itu harus berbasis digital, kemudian pengelolaan arsip dan data wajib digital, sampai pemanfaatan AI. Nah, karena itu tadi saya juga memerintahkan kepada Wadek 1 untuk membuat semacam pedoman. Bagaimana kemudian AI ini bisa dimasukkan di dalam pengerjaan skripsi, tetapi harus ada batasan-batasannya. Itu di transformasi digital. Sementara di aspek internasionalisasi, ya selain student mobility, itu harus ditingkat lagi yang namanya inbound dan outbound. Outbound itu berarti kita harus mengirimkan mahasiswa ke luar negeri, sementara inbound kita mendatangkan mahasiswa untuk ikut di dalam proses pembelajaran, short course, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu enterprising, maka Fakultas Dakwah harus pengelolanya harus cerdas dan kreatif. Bagaimana membuat sebuah program-program kerjasama yang tujuannya adalah meningkatkan income generating. Ya, dalam artian fakultas dituntut untuk membuat membuat sebuah program yang mampu memberikan penerimaan secara finansial.
Sehingga itu dapat membantu UIN Sunan Ampel dalam hal income generating yang tidak hanya terpaku kepada UKT. Dan salah satu keuntungannya adalah Fakultas Dakwah punya sekian banyak income yang bisa membantu mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan ketika tidak mampu membayar UKT. Dan yang keempat, ini yang baru dari Pak Rektor itu, kampus sebagai rumah kedua. Nah, Fakultas Dakwah nanti diberikan ke PIC-nya PMI membuat yang namanya ini Green Multifunction Zones. Jadi kita akan buat semacam zona multifungsi yang nanti bisa digunakan mahasiswa dalam berinteraksi, kemudian berkegiatan dengan posisi nyantai. Kita lagi sedang merancang dan sketch gambarnya sudah dilakukan oleh teman-teman PMI. Begitu, Mbak. Baik, wah itu tadi adalah 4 resolusi dari Rektor UIN Rektor Sunan. ditambah Iya, satu fakultas satu fakultas inovasi. resolusi inovasi itu tadi Iya, ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Bapak Dekan sendiri itu memenuhi target tersebut dengan melibatkan seluruh jajaran yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi? Ya, salah satu langkahnya yang tadi. Jadi setelah kita mendengar pidato resolusi rektor, maka tugas dekan itu adalah segera melakukan interpretasi dari setiap item-item itu. Hasil interpretasi saya tuangkan, lalu kemudian saya memanggil seluruh tim manajemen, mulai dari Wadeng, ketua jurusan, Kalab, kemudian Prodi, kemudian Kabak. Kemudian saya jelaskan, ini loh kemudian resolusi yang telah disampaikan oleh rektor dan ini interpretasi yang yang dekan lakukan. Maka kewajiban selanjutnya dari masing-masing unit itu adalah mengoperasionalkan apa sih yang harus dilakukan di dalam setiap item resolusi itu. Begitu. Baik, berarti itu tadi langkah awalnya untuk Benar. eh, Ya. salah satu upaya memenuhi target itu tadi ya, Iya. melibatkan seluruh jajaran juga, jadi menurunkan resolusi itu tadi Iya. untuk disampaikan kepada tim manajemen dan lain sebagainya. Mm-mm. Sebenarnya Bapak Dekan ini optimis nggak Pak untuk memenuhi target itu tersebut? Kayaknya saya tidak ada kata pesimis ya. Wah, Iya, siap. jadi saya selalu punya kecenderungan untuk mencari sesuatu yang baru. Rasanya kalau menjadi dekan atau kemudian pengelola sampai prodi yang hanya mengerjakan rutinitas itu, ya nggak menarik. Apa sih yang menarik ketika hanya melayani katakanlah administrasi kegiatan lalu mengajar? Harus ada hal-hal yang baru karena itu akan menjadi semacam tantangan bagi kita. Jadi saya optimis. Nah, optimisme itu kan dibuktikan dari 2 tahun ini ketika Pak Rektor menyampaikan resolusi, hampir setiap target yang yang dicanangkan oleh Rektor, Fakultas Dakwah selalu melampaui. Tahun kemarin melampaui, tahun ini melampaui dan kita mendapatkan semacam award ya. Itu ada 7 kayaknya yang bisa kita dapatkan. Nah, kedepannya saya yakin bisa. Masya Allah, Oke. sangat optimis ya teman-teman. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir Oh, nih. terakhir sih mungkin masih panjang. Bagaimana Bapak Dekan ini mampu mensinergikan satu kesatuan dari Hmm. Fakultas Dakwah untuk menuju tujuan yang bersama itu tadi Pak? Yang pertama adalah saya harus mengembangkan yang namanya friendly management dan friendly communication. Jadi mengelola sebuah lembaga pendidikan tinggi ini kan berbeda dengan mengelola birokrasi ya. Karena satu, SDM-nya kan sudah pinter-pinter ini kan, terdidik sampai S3. Lalu kemudian dengan tingkat pendidikan yang seperti itu, maka perlu pendekatan-pendekatan yang lebih friendly. Kita ngajak masing-masing unit itu untuk berpikir ke depan. Karena saya selalu berpikir begini bahwa apa yang kita lakukan di dunia pendidikan, terutama Fakultas Dakwah ini bukan untuk kepentingan hari ini, tapi untuk kepentingan ke depan. Sehingga siapapun yang menjadi pengelola Fakultas Dakwah itu hakikatnya adalah menyiapkan pondasi
agar ke depan pengelola berikutnya itu tidak terlalu susah, sudah ada bahan, karena ini berkelanjutan. Jadi dalam hal mengelola organisasi pendidikan itu berbeda dengan organisasi-organisasi semacam bisnis atau lembaga yang lain. Pondasi ini penting. Kenapa? Misalnya, contoh ya, dalam hal akreditasi. Akreditasi yang kita lakukan di tahun-tahun kemarin itu sebenarnya pertanggungjawaban terhadap periode yang lalu. Maka kemudian ketika akreditasi mendatang di tahun 2027, 2026 saya sudah selesai. Kan nggak mungkin saya lagi mempertanggungjawabkan. Karena itu yang harus dilakukan adalah memberikan pondasi dan menyiapkan sekian database yang bisa digunakan untuk akreditasi tahun mendatang. Inilah yang kemudian selalu saya canangkan bahwa kepada teman-teman itu tanggung jawab besar kita adalah menjamin keberlanjutan, bukan untuk bangga-banggaan, tapi keberlanjutan Fakultas Dakwah ini ke depan, maka semuanya harus disiapkan, semuanya itu demi, kalau bahasa saya kan gini, kita bekerja untuk adik-adik kita, bukan untuk kita. Dengan adik-adik itu, kalau kita semuanya sudah siap, adik-adik akan merasa tenang ketika mengelola Fakultas Dakwah ini ke depan dan mereka akan melakukan hal yang sama. Jadi bahasa gampangnya adalah ada habituasi baru yang harus dibangun di dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan. Begitu, Mbak. Baik, Oke. wah itu tadi ya teman-teman resolusi dari Bapak Rektor juga dan akan disampaikan oleh Bapak Dekan kita tadinya, dan ternyata dari resolusi-resolusi tersebut sudah diinterpretasikan Ya. oleh Bapak Dekan kita dan yang pastinya sudah memiliki pandangan yang cukup jelas dan semoga terrealisasikan dengan sesuai harapan ya Pak Ya, ya. amin, doakan dan butuh dukungan mahasiswa juga. Betul Ya. teman-teman. Oke. Mm. Nah, saya menemukan kata-kata hari ini, Pak. Ya, silakan. Kata-kata hari ini adalah carilah sesuatu yang baru untuk menjadi tantangan bagi kita sehingga kita bisa mendapatkan award terbaik untuk kepentingan bersama. Baik teman-teman, itu Itu tadi. selain mantan ya. Ya, selain mantan. Waduh, kalau bahas mantan ini. Ya. Oke teman-teman, itu tadi episode kali ini kita bersama dengan Bapak Dekan kita dan yang pastinya membahas tentang resolusi baru di tahun 2025. Saya Iqfa Melia Tanti Yuwana sebagai host kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.